Shalom anak-anak, selamat pagi. Pasti luar biasa ya, sehat. Kita tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat. Ya, kita pagi ini kita ibadah, kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya".
untuk mencatat firman Tuhan, biar firman Tuhan tinggal di dalam hati kita ya. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Tuhan, kami rindu Tuhan, jika mentaputakan Tuhan dan selalu dengan dengaran akan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi, apa kabar semua yang ada di rumah? Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah. Walaupun ibadah kita masih merupakan ibadah online, tetapi Miss Norvin berharap anak-anak tetap semangat mengikuti ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, anak-anak sudah memuji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tentang kasih dan tidak membenci. Sebelum itu, Miss Norvin akan kasih ayat hafalan di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24. Anak-anak boleh catat di rumah, anak-anak boleh buka Alkitab, baca di dalam kitab Matius 16 ayat 24. Miss Norvin akan baca, anak-anak yang sudah ada Alkitabnya boleh buka di dalam Matius 16 ayat 24, ayat hafalan kita minggu ini.
Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, anak-anak boleh catat dan boleh hafal-hafal dari di rumah di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24. Puji Tuhan anak-anak, kita akan lanjut dengan firman Tuhan tentang kasih dan tidak membenci. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 15. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Anak-anak boleh catat karena akan ada tugas dari guru agama. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15 ini menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak kita sudah tahu, anak-anak sudah banyak dengar cerita firman Tuhan bagaimana kisah Yusuf yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yusuf ini adalah anak yang pernah dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang-orang Mesir. Dan kisah selanjutnya anak-anak sudah tahu bahwa Yusuf harus ada di penjara, Yusuf harus menjadi budak dan lain sebagainya. Nah, anak-anak satu waktu Yusuf ini diangkat menjadi seorang perdana menteri di tanah Mesir atau di negara Mesir. Nah, anak-anak semua, saudara-saudaranya yang pernah jahat kepada Yusuf, saudara-saudaranya yang pernah menjual Yusuf, satu waktu datang ke tanah Mesir untuk membeli makanan, untuk membeli gandum, sebab di tanah mereka tinggal tidak ada lagi makanan karena terjadi kelaparan 7 tahun lamanya. Nah, anak-anak semuanya, anak saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir karena mereka dengar di Mesir tidak terjadi kelaparan, karena di sana ada seorang pemimpin yang luar biasa yang menyiapkan bekal, menyiapkan lumbung-lumbung sebelum masa kelaparan itu tiba. Mereka datang dengan membawa uang dan tidak disangka, mereka tidak pernah menyangka. Mereka berpikir Yusuf yang mereka sudah jual dulu, Yusuf yang mereka benci dulu itu sudah mati. Tapi ternyata Yusuf yang mereka benci, Yusuf yang mereka jual, Yusuf yang mereka tidak suka itu sekarang menjadi orang nomor 1 di tanah Mesir. Nah, anak-anak semuanya, mereka datang dengan membawa uang, disuruh oleh bapak mereka untuk datang membeli gandum karena mereka sedang dalam keadaan tidak ada makanan lagi di tanah mereka. Nah, berjumpalah dengan Yusuf. Yusuf sudah mengenal ini saudara-saudaranya. Dia sudah tahu ini mulai dari kakaknya Ruben, Simon, Lewi, dan sampai kepada adiknya Benyamin. Nah, anak-anak semuanya, Yusuf melihat saudara-saudaranya datang. Sekali datang dia kasih makanan dan pulang. Kedua kali datang, anak-anak dia masih tahan-tahan perasaannya. Akhirnya anak-anak semua, dia tidak bisa lagi tahan untuk mengungkapkan siapa dia. Nah, di dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 15, di sanalah Yusuf mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf dan dia masih hidup. Bahkan dia bertanya apakah bapak mereka masih hidup. Saudara-saudaranya waktu mendengar pengakuan Yusuf di dalam Kejadian 45 ayat 3, di sana dikatakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mereka menyangka bahwa Yusuf akan balas dendam. Mereka menyangka bahwa Yusuf akan membunuh mereka. Yusuf akan balas apa yang mereka sudah perbuat di waktu-waktu yang lalu. Tetapi ternyata tidak. Anak-anakku sekalian, malah Yusuf merangkul mereka. Yusuf menangis, Yusuf memeluk mereka. Yusuf tetap mengasihi mereka. Yusuf berkata bahwa mereka tidak usah susah hati, mereka tidak usah takut, mereka tidak usah menyesali, sebab ternyata dengan keadaan yang mereka perbuat kepada Yusuf, Tuhan mau membawa Yusuf untuk memelihara keluarganya. Nah, anak-anak, itu jawaban Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia katakan bahwa di dalam ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Nah, anak-anak, dia bilang bahwa mereka menjual, Yusuf berkata bahwa
kalian menjual aku untuk memelihara hidupmu. Nah ini pikiran Yusuf adalah pikiran yang selalu mengasihi dan mengampuni. Walaupun saudara-saudaranya sudah jahat kepada dia, dia tetap mau belajar mengampuni. Demikian anak-anak, ini pembelajaran buat kita. Kita selalu bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mungkin anak-anak pernah disakiti oleh teman-teman. Anak-anak belajar untuk mengampuni seperti Yusuf. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni, dia berkata bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Nah inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa mengasihi. Kita tidak boleh membenci orang-orang yang pernah jahat kepada kita. Di dalam Lukas 6 ayat 27, anak-anak, kita buka di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Miss Norvin akan bacakan. Di sana ada pesan Tuhan buat anak-anak semua yang ada di rumah. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Anak-anak bisa catat, bisa baca. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah ini pesan Tuhan Yesus untuk kita tetap mengasihi, bukan kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang mencaci kita. Nah ini pesan Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada anak-anak di rumah, untuk kita mengasihi, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan anak-anak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup anak-anak. Anak-anak boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka ada berkat-berkat khusus Allah akan siapkan bagi anak-anak semua. Masa depan anak-anak diberkati. Apapun menjadi cita-cita anak-anak, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sikap doa yang benar, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, termatrai dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengasihi teman-teman mereka, mereka boleh mengasihi saudara-saudara mereka, bahkan mereka boleh mengasihi, mengampuni orang-orang yang pernah membenci mereka, orang-orang yang pernah melakukan hal yang tidak baik. Mereka boleh melepaskan pengampunan, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hidup anak-anak kami, biar mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka masih kecil, mereka belajar taat kepada firman-Mu sampai dewasa nanti. Mereka tetap taat kepada firman-Mu. Berkati orang tua anak-anak kami, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan selalu buka jalan dan memberkati kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Demikian juga anak-anak kami, mereka menghadapi ulangan-ulangan Tuhan, beri hikmat, beri kepintaran, beri kecerdasan, bahkan perlindungan dari Tuhan selalu berlaku dalam hidup anak-anak kami. Anak-anak kami sehat, kuat di masa pandemi ini. Mereka dipelihara, dijaga, dijauhkan dari segala virus-virus, penyakit apapun yang sedang merajalela di hari-hari ini. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan selalu menjaga dan menaungi anak-anak bersama keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak di rumah katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ayat hafalan di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24. Dan firman Tuhan hari ini tentang kasih dan tidak membenci terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi.